Yang pertama adalah satu, itu poin satu yang dari Lembaga Musyawarah Adat Suku Komoro, Lemasko, di saat siang hari ini yang kita akan jumpa pers, yang kita mau sampaikan ada beberapa poin. Poin satu adalah topiknya mengenai besi tua. Besi tua selama ini yang di Jakarta, ya, di Jakarta itu hampir berapa tahun kian yang sedang panas, ya. Yang di Jakarta itu orang Komoro juga banyak juga di Jakarta yang nama suku Komoro dengan bahwa nama lembaga bahwa besi tua di Jakarta adalah miliknya Lembaga Musyawarah Adat Suku Komoro, Lemasko, yang dilakukan oleh per orang maupun kelompok. Ya, saya tegaskan di sini dari masyarakat saya yang ada di 5 desa yang mengatasnamakan sebagai kepala suku. Itu Saudara Frans Tumuka, ya, itu bukan kepala suku itu, dia bukan tokoh, dia mengatasnamakan sebagai ketua yayasan, bukan, itu sudah dipecat. Itu koruptor, itu uangnya, itu uang raksa, uangnya masyarakat saya Juamako. Jadi dia bukan ketua yayasan, sudah dipecat. Ya, Frans Tumuka sudah dipecat, dia bukan anggota atau pengurus yayasan Juamako. Itu yang pertama. Kemudian Stefanus Urmami itu juga bukan pengurus yayasan Juamako. Dia mengatasnamakan diri sebagai pengurus yayasan Juamako. Bukan, itu sudah dipecat karena punya penyelewengan keuangan. Itu kedua. Yang ketiga, Stefanus Nimepo, itu bukan kepala suku, itu dia mengatasnamakan pribadi, itu bukan kepala suku, dia tidak membawa masyarakat juga. Ini masyarakat saya yang saya bicara. Stefanus Nimepo. Kemudian di situ ada Pelipus Tianaipa juga. Pelipus Tianaipa bukan toko itu. Terus Paulus Yamiro juga, itu bukan kepala sukunya juga. Jadi tidak boleh mengatasnamakan masyarakat 5 desa punya pemilik hauler, punya besi tua. Tidak ada itu. Kemudian disinyalir oleh kelompok bahwa ini sudah dirangkul, itu bukan itu. Itu bukan ketua Lemasko yang membawa nama Lemasko juga. Itu besi tua. Ini kelompok besi tua. Kelompok besi tua yang mengatasnamakan bahwa ini besi tua dari suku Komoro. Saya mau tanya ini, besi tua itu Komoro punya besi, kita kirim baru taruh di Tangerang, taruh di Surabaya, taruh di mana deh, Cilegon, Jakarta. Kita orang Komoro tidak pernah kirim besi tua. Tahun berapa dong kirim? Baru masyarakat 5 desa saya berkata kita yang kirim. Kita tidak tahu sama sekali. Jadi itu bukan besi tuanya masyarakat suku Komoro. Itu besi tua itu adalah punya perusahaan-perusahaan lain yang ada di Indonesia. Ya. Perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia itu mereka punya besi tua, taruh, mungkin mereka titip. Kita ini buta. Masyarakat saya ini buta. Lalu dikasih bakar-bakar begini, dipancing-pancing. Wah, ini bahwa ini besi tua dari Freeport, ini besi tua dari Freeport. Akhirnya kita ketipu lagi oleh orang-orang yang ada di Jakarta. Oh iya betul, ini masyarakat Komoro punya besi tua atau masyarakat Tamu punya besi tua. Kalau ada, kapan kita kirim, masyarakat kirim besi tua itu dari mana? Nah itu, jadi itu yang poin yang kedua. Poin yang ketiga, itu saya dari lembaga, saya tidak ada hubungan masalah besi tua yang mengatasnamakan lembaga adat atau Lemasko. Itu poin yang ketiga. Yang keempat adalah para pihak, ya, para pihak baik yang ada di Papua maupun para pihak yang ada di Jakarta yang punya uang, ya, yang yang mereka baku tipu di sana, baku tipu bahwa ini suku Komoro punya besi tua ini. Saya minta para pihak merasa dirugikan segera melaporkan diri, baik yang ada di Jakarta maupun di Polda Surabaya, Polda Jakarta, Polda Surabaya, dan lain-lain. Segera pihak-pihak yang merasa dirugikan mengatasnamakan Lemasko, segera lapor.
lapor dan segera ditangkap, segera dimasukkan ke penjara. Itu pribadi, tidak, Lemasko tidak pernah kasih surat untuk urus besi tua, maaf. Jadi para pihak merasa dirugikan, silakan lapor, dan pihak-pihak merasa dirugikan, silakan laporkan warga kami yang merasa bapak dan ibu-ibu dari pihak lain, lapor, masukkan seret masuk penjara. Itu poin yang kita tidak tahu ya. Kita tidak tahu sama sekali lembaga musyawarah suku Komoro. Kami sampai detik ini pun kami tidak tahu itu besi dari mana. Tetapi besi yang sementara itu yang ada di Freeport, yang ada di posisi di mile 38 itu Lemasa dan Lemasko kita punya MOU ya. Kita mempunyai MOU, salah satu perusahaan yang ditunjuk oleh Lemasa dan Lemasko yaitu PT Elhama Family. Dalam hal ini pembeli kita yang mitra terpercaya adalah PT Elhama Family atas nama saudara Jameludin. Jadi Jameludin ditunjuk oleh Lemasa dan Lemasko untuk dia melakukan pekerjaan besi tua, pekerjaan besi tua yang ada di mil 39, titiknya cuma di situ, di mil 38. Jadi besinya ditampung di situ, kemudian pembeli kita MOU-nya saudara kita jual ke dia uangnya lalu dibagi dua. Ya, ini yang jelas ya, ini kita tidak usah yang pikiran Jakarta. Baru uangnya tidak banyak juga, tergantung besi kadang ya, tergantung besi juga kan ada kelas-kelasnya ya, ada baja, ada ringan, ada halma, ada apalagi tembaga, aki apa itu. Jadi tidak banyak juga. Jadi uangnya biasa metodenya itu pembelinya dia ambil dari mil 38 atas diprakarsa oleh dua lembaga adat, didukung oleh Freeport ya. Kemudian pembeli dia bawa, sebelum dia bawa berapa ya tidak banyak, biasanya sedikit cicil harga juga ya, kita tidak mau pusing. Iya ya, kita tidak mau pusing, biasanya tuh notabene-nya nanti dibayarnya di Jakarta, barang ini itu mau kosong semua. Lebih yang penting barang, ada barangnya kita, pembeli kau ambil, kau bawa, yang penting sebelum kau bawa kau bayar. Hasil daripada bukan yang sudah ini ya, masih kita 2 tahun ini ya, 2 tahun ini ya sedikit-sedikit kita kumpul, ada ambulansnya suku Komoro seperti itu yang kita sudah lakukan, hasil daripada sedikit kita kumpul ya. Itu yang pertama. Yang kedua kemudian kita kumpul ada itu yang baru-baru teman-teman ada Lipo juga itu ada ambulans ya, ambulans laut, speedboat ambulans ya, speedboat laut itu dijadikan ambulans untuk ya warga kita biasa kan ada yang meninggal mau dibawa pulang biasa mengalami kesulitan. Itu untuk menjadi pelayan hasilnya daripada besi tua yang ini. Itu yang kedua. Yang ketiga kalau ambulans sudah datang kita juga akan ya sedikit-sedikit kita tampung lagi saya dengan para wakil-wakil untuk ke depan nanti ada ke depan juga untuk ada peletakan batu pertama untuk dijadikan rumah transit ya, rumah transit suku Komoro. Jadi masyarakat kita biasa kalau dari pantai datang ya, Pak Beni ya, biasa datang biasa ada 1-2 hari urusan ini biasa suka sisip-sisip di rumah-rumah orang ya, mendingnya kita kenapa ada berkat sedikit, kenapa kita tidak bangun. Itu yang kita lagi plankan untuk ke depan. Lokasinya di mana Pak? Lokasinya masih dirahasiakan, nanti kita sudah pastikan semua, kemudian nanti rekan-rekan pers juga kita undang bahwa kita akan lakukan satu kegiatan itu. Dan itu bukan cuma sampai di situ ya, itu ya nanti kita akan lakukan. Saya juga minta ke pihak manajemen Freeport bahwa besi tua yang ada di Tembagapura maupun yang ada di Laepi maupun ada di beberapa pabrikasi itu, supaya besi tua itu sebenarnya secara nilai ekonomisnya itu ada manfaat sebenarnya. Macam di Tembagapura kan cukup banyak ya, tapi kadang dikubur. Lebih baik saya minta kepada
manajemen PT Freeport Indonesia dalam hal ini yang paling tinggi di Nola, Pak Richard Eckersol dan rombongan yang lain, supaya besi tua itu yang dari batu licin dari Tembagapura supaya segera sampahnya supaya segera dibuang di Mil 39 tempat terakhir. Karena besi tua itu ada nilai ekonomisnya, iya Pak Beni ya, ya ada nilai ekonomisnya.